Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan firman menyapa hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman hari ini akan kita dengar tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini 2 ayat dan sangat panjang. Tapi apa yang mau ditekankan Nabi Yeremia dalam tulisannya, dalam pesannya kepada bangsa Yehuda pada saat itu adalah supaya mereka tidak berputus asa. Nah, ini penekanan pertama. Agar umat Tuhan yang berada di kota Yerusalem, orang-orang Yehuda itu tidak berputus asa. Tapi mereka harus mengingat bahwa Tuhan memiliki janji kepada umat yang dikasihinya. Allah berkata kepada Yeremia supaya memberikan pesan damai sejahtera kepada Yerusalem, kota yang megah itu, bahwa Allah akan memulihkan Yerusalem dan Yehuda supaya mereka ingat janji Tuhan. Ini adalah inisiatif Allah, membangun kembali Yerusalem yang reruntuhan tadi, dipulihkan, ditegakkan, dibangun kembali menjadi kota sejuta umat, kota yang terindah, kota yang megah, kotanya Tuhan. Dan itu akan terjadi nanti. Mengapa? Karena Allah sendiri akan memulihkan kota Yerusalem, dan orang-orang kaum Yehuda harus menerima dan mengingat janji itu. Di dalam hal itulah Nabi Yeremia mengatakan, janganlah bersedih hati kita, ingatlah, kembalilah mengingat janji Tuhan. Untuk itu bergiranglah, bahagialah, bersyukurlah kepada Tuhan melalui ucapan syukur kepada Allah. Karena Yerusalem akan dibangun Allah, dan kota-kota semua itu akan diperindah, dan orang Yehuda harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena mereka baik makanya dipulihkan, atau bukan karena mereka hebat atau persembahan mereka itu luar biasa kepada Tuhan. Tidak, tetapi Tuhan mengingat janji kasih setianya kepada setiap umat yang percaya, dan Allah yang membuat itu semuanya. Makanya kita lihat dan kita kenal kota Yerusalem menjadi kota yang termasyhur sepanjang abad dunia ini. Dan untuk itu mereka diingatkan dengan cinta setia Allah. Saudaraku, Allah tidak pernah berubah dengan cintanya. Allah tidak pernah merubah kasihnya kepada umatnya, kepada dunia ini. Tuhan selalu cintanya itu kekal dan abadi selamanya. Kalau manusia bisa berubah cintanya, tapi Tuhan tidak pernah berubah cintanya. Kalau manusia bisa berubah kasih sayangnya kepada manusia, tetapi Allah tidak pernah merubah cinta kasihnya kepada dunia ini, terutama kepada semua yang diciptakannya. Untuk itu saudaraku, apa yang mau ditekankan dalam nats ini kepada kita semua, supaya kita hidup di dalam pengharapan. Jangan hidup dalam keputusasaan dan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ingatlah,
Tuhan selalu berjanji, dan janjinya itu adalah janji damai sejahtera. Dia akan membangun kehidupanmu. Dia akan membangun kehidupan kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dia akan memulihkan segala sesuatu yang rubuh, yang tumbang, bahkan yang tercerai-berai, yang tak berguna. Tuhan akan bangun kembali. Maka dikatakan, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, janganlah engkau berputus asa. Tapi Tuhan inginkan, hidupilah hidup dengan rasa syukur. Panjatkanlah ucapan terima kasih kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kekal. Janjinya kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi bangunlah, wake up, bangun dari tidurmu, bangun dari dudukmu, bangunlah, berjalanlah, berlarilah, dan jangan berputus asa. Mengapa? Karena Tuhan akan memulihkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, dan Tuhan akan mengasihimu. Firman ini adalah janji Tuhan kepada kita semuanya. Berbahagialah dan bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menyegarkan hati kami, membangun semangat kami, membangun kehidupan kami, dan selalu senantiasa mengingatkan kami bahwa hidup kami ini seutuhnya adalah milik Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau selalu mengurapi kami dengan kasih sayang-Mu, supaya hidup kami berarti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, yaitu bersyukur senantiasa dalam doa, dalam penyembahan, dalam ibadah kami, dan perbuatan kami. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi ahli waris-Mu, yaitu menuju kerajaan surga yang kekal pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, ingat, jangan berputus asa. Mari kita semangat, Tuhan memberkati.